Hai, ketemu lagi dengan saya Andri Tuna di Andri Tuna TV. Nah, hari ini atau malam ini gue mau bercerita tentang misteri. Tapi sebelum gue bercerita, silahkan like dan subscribe, oke? Karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi lagi, gue mau bercerita. Tapi sebelum bercerita, gue mau jelasin ya. Ini adalah kisah nyata di tahun 97. Ketika itu gue baru kelas 2 SMP. Rencananya, awalnya adalah gue mau ke rumah temen gue yang di daerah Budi Agung ya. Daerah Budi Agung itu kan jauh sebelum Salabenda ya, masih daerah sinilah. Waktu itu gue mau ke rumah temen gue SMP, namanya adalah inisial G. Waktu itu kan kejadiannya sore, sekitar jam 5 atau setengah 6-an lah. Ya kejadiannya mau maghrib gitu. Gue duduk di di bangku supir ya di depan, nah itu ngobrol-ngobrol dengan supir. Toto gue ketiduran karena saking ya nggak tahu ya, mungkin suasananya hujan. Udah gitu gue duduk di depan juga, terus di angkot itu nggak ada orang lain selain gue sama supir ya, artinya dua orang gitu. Nah, pas nyampe gue dibangunin sama supir. Ternyata gue tuh ketiduran jauh, yang tadinya gue harus berhenti di daerah Budi Agung, gue jadi berhentinya itu ya di pas eh, apa ya, putaran Salabenda. Jadi ujungnya angkot itu, trayek angkot itulah. Terus gue dibangunin sama supir, dek gitu, ini udah nyampe Salabenda, ada yang mau kemana? Ternyata gue kelewat jauh guys, yang tadinya gue mau ke daerah Budi Agung, gue jadi ke bawah yang mau ke Parung. Nah dari situ itu udah maghrib ya, udah setengah tujuhan. Nggak lama gue cari masjid di situ. Waktu jarak masjid dari Salabenda itu agak jauh juga, jadi gue agak jalan ke sana ke arah Parung ya. Udah jalan-jalan, ada ketemu musola kecil yang sholatnya juga cuman beberapa orang lah, 2 atau 3 orang lah, gue lupa. Tapi intinya cuman sedikit orang. Hanya setelah sholat, nah ternyata gue tuh lupa kalau ongkos gue tuh pas-pasan banget, harusnya gue nyampe ke rumah temen gue yang di Budi Agung. Ini gue malah ke bawah ke daerah Parung. Nah, singkat singkat cerita, gue tuh nggak pulang, nggak ada ongkos guys. Jadi ongkos gue tuh cuman ke rumah temen gue itu, karena gue nginep di rumah temen gue kan udah beberapa hari ini gitu. Udah hampir seminggu lah gue nginep di situ kalau nggak salah. Ya karena gue kehabisan ongkos, jadi gue bener-bener bingung guys. Waktu itu kejadiannya gue kelas 2 SMP ya, masih bocah banget, masih nggak tahu harus harus ngapain gitu. Terus gue tuh ketemu tukang duku di pinggir jalan gitu, biasa duku, duku Palembang itu ya. Akhirnya gue duduk di situ lama banget sampai si orang itu yang pedagangnya itu udah tua ya guys, pakai, aduh gue merindih, pakai baju putih gitu. Tapi kayak kaos, tapi nggak tahu lah. Waktu itu nggak jelas banget karena kondisinya gelap ya. Tapi di gerobak dia ada lampu. Cuma lampunya tuh patromak guys, bukan lampu seperti ya zaman sekarang gitu. Lampunya tuh patromak, jadi masih pakai apa, minyak panas kayak gitu. Ya, gue duduk, nggak lama ditegur sama si pedagang itu. Dek, mau kemana gitu? Saya bilang, Pak, saya mau ke Bogor. Emang orang Bogor, orang mana? Orang Ahmad Yani, saya bilang gitu. Terus kata dia, ya udah, Ade sekarang mau pulang kayak gimana? Saya nggak ada ongkos Pak. Lagian angkot dari sini tuh ke Bogor tuh udah nggak ada ya waktu itu. Ya pokoknya udah habis lah. Ada juga jalan jauh ke Salabenda. Nah dari Salabenda juga tetap kita harus naik angkot ke Bogor ya. Artinya gue nggak ada uang untuk pulang karena gue pas-pasan banget hari itu mau ke rumah temen gue yang gue nginep di situ. Ternyata enggak kan. Nah singkat kata atau singkat cerita, akhirnya gue dikasih duit sama bapak-bapak itu, baik banget. Dia ngasih waktu itu, zaman ketika itu uang 10.000 itu gede banget guys. Mungkin kalau kayak zaman sekarang tuh 50 sampai 100 ribu lah. Pokoknya gue tuh dikasih duit 10.000 nih buat pulang katanya. Ya makasih pak ya, nanti saya ganti. Pokoknya di hari itu gue janji banget kalau gue udah pulang, gue udah nyampe rumah, dan gue bales atau gue balikin lagi uang si bapak-bapak ini ya. Nah singkat kata, nggak beberapa hari kemudian, hampir 1 minggu kemudian, tepatnya malam Jumat, gue datang ke tempat itu lagi karena gue hafal banget ya. Dari Salbanda itu gue jalan terus ada musola yang dulu yang kemarin-kemarin gue sholat di situ. Tapi pas begitu gue jalan, ada bangunan kecil kayak musola tapi udah nggak kepake guys, jadi udah tua banget lah. Terus gue nanya, yang lewat situ ada apa, anak muda lah gitu, seumuran ya, udah kuliah lah gitu. Gue tanya, ah, ini musolanya masih kepake? Terus aduh,
ternyata musola itu udah lama guys nggak digunain, udah hampir 10 tahun gitu. Artinya bangunannya tuh bener-bener kosong gitu, udah nggak digunakan lagi. Gua aneh, kan waktu itu kan gua sholat di situ ya, sholat maghrib di situ, kok nggak ada gitu loh. Masa sih sesingkat itu ya, baru minggu kemarin gua sholat situ, masa katanya itu udah 10 tahun udah nggak aktif lagi musolanya gitu. Nah, awalnya gua curiga ya, waktu itu gue sholat di situ kenapa gitu, kok bisa sampai gue sholat di situ. Gue inget banget gue sholat di situ. Ya udah, akhirnya dengan kebingungan gue nungguin sampai malam. Nah, tepatnya sekitar setengah 8 atau jam 8-an, karena waktu itu kejadiannya kan jam segitu ya, karena gue dikasih uang sama si pedagang dukuhnya. Waktu setengah 10 itu akhirnya gue udah nyerah guys. Wah, ini orang mungkin nggak jualan, karena kebetulan lagi nggak jualan mungkin ya. Ada bapak-bapak lewat pakai gerobak. Nah, gue perhatiin itu tukang apa, tukang getuk ya kalau nggak salah, iya getuk lindri gitu lah, yang suka pakai musik musik kita. Tapi waktu itu dia nggak pakai musik, dia lewat, terus gue tegur gitu, bang, eh, ini tukang duku Palembang di sini kok nggak jualan, dia bilang gitu. Yang bikin gue kaget guys, kata si mamang tukang getuknya, dek, bilang dek di sini tuh nggak ada tukang duku gitu. Hah, yang bener bang, kejadiannya minggu kemarin kok, baru 1 minggu ini. Dari kemarin hari Sabtu, sekarang nih udah malam malam Jumat gitu, ya hampir seminggu lah gitu. Terus kata si mamang tukang getuknya, nggak ada, dulu ada yang jualan duku Palembang tapi dia meninggal ketabrak mobil tepat di depan gerobak yang dia jualan. Dan itu kejadiannya udah 10 tahun yang lalu, tepat sama dengan, aduh gue merinding, tepat dengan, aduh, musalah yang gue sholatin itu. Aduh guys, di situ gue kaget luar biasa. Akhirnya gue ya campur takut juga ya. Terus gue bilang, gue ceritain ke si mamang tukang getuknya, mang gini gini. Pokoknya sampai cerita gue ke situ gitu. Dan dia kaget. Dia bilang, tapi dia ngasih uang. Iya, tapi uangnya benar saya pakai ongkos, Pak. Cuma setelah saya pakai ongkos, uang itu saya nggak tahu kenapa hilang gitu. Entah jatuh di mana, entah taruh. Padahal kembalian sama supir angkotnya itu dikembaliin uang 10.000 itu masih. Zaman itu waktu naik angkot tuh 500 perakan zaman itu gitu, 979 ya, 9796 lah gitu. Dan singkat kata, akhirnya gue ngobrol dengan si mama getuk itu, mungkin katanya dia di kamu tuh dibantu sama ya, entah itu malaikat atau siapa, intinya gue tuh dibantu sama tukang dukuh yang memang dia tuh sebenarnya udah almarhum, udah meninggal dunia. Aduh, 10 tahun yang lalu coy. Ya itu aja sih cerita dari gua ya. Silakan komentar, silakan tanggapi apapun, tapi tolong berkomentar dengan bijak dan sopan gitu. Mungkin akhir kalam gue ucapkan banyak terima kasih, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan dukung channel gua. Pokoknya yang dukung channel gua atau yang subscribe channel gua, gue doakan kalian semuanya murah rezeki dan enteng jodoh. Kalau yang mau nikah, gue doain semoga tahun ini nikah. Terus bagi yang belum dapat kerjaan, mudah-mudahan tahun ini diterima kerja dan lu bisa sukses. Oke, terima kasih dari gua, Andri Tuna. Bye bye.